Shalom, salam sejahtera, dan kita seberatan. Yang terhormat Pak Pendeta Ugamus SMTH, yang kami hormati Tante Mama Wino, Om dan Tante, serta saudara-saudara yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, saya merasa terhormat karena di luar keluarga inti saya diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni tentang kehidupan saya bersama dengan Om. Saya tidak bisa menceritakan hal-hal yang lain, tetapi ini adalah kedekatan saya dengan Om. Yang pertama, kesan pertama saya melihat Om ini orangnya adalah keras dengan pendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sama dengan perhatiannya dengan keluarga. Dalam catatan saya ada 3 catatan yang menjadi di dalam kehidupan saya bahwa Om ini memang memperhatikan keluarga. Saya tidak ingat tahun 76 atau 75 waktu Tante dengan Om mulai berkeluarga, orang yang pertama didatangi Om dengan Tante itu ke Bontok itu, rumah kami masih betul-betul sangat-sangat tidak layak huni pada saat itu, tapi Tante dan Om jalan rasanya dari ini Sungai Tabuk itu ke Kerabung 2 untuk mendatangi sowan kepada Bapak. Nah ini kemudian yang kedua, begitu saya di Palangkaraya, saya langsung diajak dialog dengan Om ini. Tidak ada perbedaan, tidak ada jarak saya dan beliau ini. Padahal pada tahun itu, saya tahun 83 memang sudah kuliah, kemudian 87 saya mulai dekat dengan Om. Kemudian 89 disitulah saya sangat dekat karena saya tahun 90 sampai tahun 2004 itu mendiami rumah di Jalan Batu Hurun nomor 36. Dari rumah yang rumah perjuangan sampai tahun 1995 Om mendirikan sebuah kopel di sana. Dan itu merupakan hasil dialog saya dengan beliau juga. Karena terus terang pada saat itu Om punya investasi, mau menginvestasi yang beliau miliki, lalu beliau menanyakan, Ken, apa yang cocok ini? Kami berbicara tentang Yendaka di situ, bahwa Yendaka ini turunnya nilai yen kepada nilai rupiah terhadap yen, kemudian ini. Jadi pada intinya saya bilang kepada Om, memang uang tidak bisa kita bisa diandalkan. Lebih baik kita investasikan kepada properti. Maka pada saat itu Om membangun untuk properti itu dan saya orang disuruh untuk menjaga properti itu, dan selama kurang lebih 9 tahun saya tinggal di sana. Dan itu ya hanya sekedar untuk menyenangkan hati saya saja. Sebenarnya saya itu disuruh gratis. Cuman ya tidak sebanding dengan fasilitas yang disediakan. Saya atas nama harga diri juga, rupanya Om sangat mengerti perasaan itu, maka saya diambil gitu sewanya, tetapi hanya 50% dari nilai sewa yang ada. Kurang lebih 14 tahun itu. Dari 95 sampai 2014. 95 2004. 95 2000 berarti 5 tahun, 2004 9 tahun. Ditambah lagi rumah perjuangan Om, ada satu hal yang lucu di situ, saya tertidur, tahu-tahu kakek dan mereka Om Pedaging, justru mereka yang membersihin ruangin halaman rumah itu, padahal saya nidurin di situ. Itu kenangan yang sangat tidak bisa saya lupakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, begitu saya dalam tanda kutip berkarir, saya ditarik dari dari fungsional ke struktural, maka pada saat Om pertama menjadi seorang kepala dinas, maka saya yang dibawa Om untuk mendampingi beliau. Saya mengatakan, Om, saya tidak punya kapasitas di sana sebenarnya. Tetapi Om bilang gini, ada satu kalimat yang sampai saat ini saya pegang, ada 2 kalimat yang saya pegang tentang karir dengan Om ini. Yang pertama, lakukan sesuatu itu, nanti kita lihat evaluasi dari hasilnya. Yang penting Anda tanggung jawab. Jadi segala sesuatu pekerjaan itu lakukan saja dengan kesungguhan, dengan kemampuan kita.
tetapi nanti kita sambil mengevaluasi. Nah, sehingga ini memotivasi saya untuk berbuat, jadi tidak takut. Tetapi kata Om, pegang 3 hal ini ya bilang. Yang pertama, begitu Anda mulai masuk dalam sebuah tanggung jawab, maka yang pertama Anda harus pahami dulu substansi pekerjaannya. Yang kedua, pahami betul-betul teknis penyelesaiannya. Lalu jangan malas untuk membaca regulasinya. Dan itu yang saya pakai sampai saat ini, dan saya terima kasih. Ini bukan berarti ini karena kemurahan Tuhan ada 5 dinas yang saya sudah pimpin, tetapi itu yang saya pakai. Jadi di mana-mana itu yang saya pakai dengan kejujuran yang diinikan oleh Om. Jangan takut melakukan sesuatu, tetapi lakukan dengan satu memahami begitu Anda masuk Anda harus pahami substansinya, kemudian teknis menyelesaikan persoalannya, lalu baca regulasinya, jangan malas. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, begitu Om sekitar 1,5 tahun menjadi kepala dinas di perkebunan kehutanan, saya memang dinilai oleh teman-teman itu anak emas. Nah, begitu Om pindah, saya masuk lagi ke ruangan beliau. Sebenarnya beliau ini kan orangnya bekerja keras, dia jauh dari sensasi, artinya bekerja dalam sepi, dalam senyap, istilah saya, bekerja dalam senyap tetapi selesai. Kemudian punya semangat yang tinggi. Nah, begitu. Kemudian saya curhat kepada Om nih. Waduh Om, saya ini sebenarnya sudah salah menempatkan diri karena saya ini anak emas Om. Jadi kalau pernah teman Syarat tuh dibuka. Itu dibuka dulu Kak. Mute ya. di mute. Di mute. Ya. Sudah lama ya? Agak. Lama termute. Oke. Dia bilang Om, karena saya curhat tadi, begitu Om pindah dari kepala dinas kehutanan dan perkebunan, saya ini kan dicap oleh teman-teman karena memang keluarga dekat Om, lalu anak emas. Saya takut begitu Om pindah begitu. Pada saat itu saya eselon 4. Saya bilang dengan Om gini, saya curhat. Waduh, saya ini bisa diinikan oleh teman-teman. Kata Om begini, tidak perlu takut di mana Anda bekerja itu. Pimpinan itu hanya perlu 3. Yang pertama, Anda bisa bekerja. Yang kedua, Anda loyal. Yang ketiga, Anda bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau bisa mengamankan kebijakan pimpinan dengan tanda kutip tidak melawan aturan. Itu 3 kalimat itu. Nah, pada akhirnya saya berkarir begitu, dan ada satu hal, beliau ini memang sangat inspiratif sekali. Mungkin Bapak Ura juga pernah disampaikan, selalu beliau katakan kepada saya ini Bapak Pania punya visi pribadi pensiun di pangkat 4E. Nah, walaupun beliau saya tahu pensiun pada 4D, tetapi visi pribadi beliau seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang memberikan motivasi. Kemudian begitu beliau sudah pensiun, kami selalu berkomunikasi. Dan justru saya kadang-kadang membatasi diri untuk bertemu dengan beliau. Biasanya kalau saya sudah datang dengan Om, beliau curhat biasanya 4-5 jam. Kasihan Tante Mama Wino biasanya. Karena kami bisa sampai 2 kali makan biasanya. Nah, ini jadi kesimpulan saya satu, yang pertama, dan ini menjadi ikon dalam keluarga saya, Om pernah bilang begini, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini, Bapak Pania, karena bagi dia keluarga adalah harta. Nah, itu jadi itu mungkin itu yang disampaikan yang sama dengan Om Badaging, itulah kira-kira yang membuat beliau ini sangat-sangat peduli dengan keluarga. Saya pikir semua orang punya kelebihan dan keistimewaan, tetapi
keistimewaan dari Om ini itu yang bisa kami sampaikan. Dan saya yakin Om sudah damai bersama dengan Tuhan sambil menunggu Tuhan Yesus kedua kali datang untuk menjemput ke sorga yang mulia. Makasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan terlampau lama. Selamat sore.